Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, maupun sore. Perkenalkan, saya Victor Wisnuwati dari kelas 3A D3 Teknik Kimia, program studi D3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian neraca massa dan neraca panas pada mini plan. Nah, di sini ada studi kasus perusahaan Blue Ribbon berencana membuat alkohol komersial dengan proses yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini ada uh, diagram prosesnya mulai dari alat-alat grand mass, kemudian HE3, stil 1 atau fraksinasi 1, kondensor 1, kemudian HE1, stil 2, kondensor 2, dan HE2. Untuk penjelasannya sebagai berikut, bahan baku diumpankan melalui penukar panas di mana dipanaskan sampai 170 derajat Fahrenheit. Jadi dipanaskan sampai suhu 170 derajat Fahrenheit. Produk atas kolom fraksinasi 1 atau stil 1 ini mengandung 60% alkohol, berarti di sini mengandung 60% alkohol, berarti 40%-nya air. Kemudian dan produk bawahnya tidak mengandung alkohol, berarti di sini mengandung air dan nanti ada organik material keluar melalui bottom di sini. Alkohol 60% selanjutnya difraksinasi menjadi alkohol 95%. Nah, di stil 2 di sini nanti dijadikan dari 60% menjadi 95% alkoholnya. Kemudian bagian bawah di stil 2 ini tidak mengandung alkohol atau 100% air murni ya. Kemudian kedua kolom ini beroperasi pada rasio refleks 3:1. Berarti untuk yang keluar di kondensor 1 maupun kondensor 2 ini perbandingan refleksnya 3 dan satunya ini destilat yang masuk ke HE. Itu. Panas disuplai dari dasar kolam menggunakan uap. Nah, di stil 1, stil 2 ini ada steam. Inilah untuk suplai panasnya. Kemudian air kondensor tersedia adalah pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Nah, di sini ada suplai air untuk kondensor dengan suhu 80 derajat Fahrenheit. Berikut ini adalah data pengoperasian dan sifat fisik masing-masing aliran. Nah, di sini ada tabel untuk nilai CP dan panas laten. Di sini ada bagian bagian V, terus 60% alkohol dan lain-lain, dan ada bentuk liquid atau vapor, terus titiknya berapa gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah buatlah neraca massa pada kolom fraksinasi 1 atau stil 1, kemudian neraca massa di stil 2, HE1, HE2, HE3, kondensor 1, kondensor 2. Terus kemudian buatkan neraca massa di neraca panas di HE1, HE2, HE3, kondensor 1. Nah, langsung saja kita masuk ke Excel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menulis Excelnya terlebih dahulu, teman-teman. Tabel neraca massanya per alat. Yang pertama ya, di sini ada grand mass. Di grand mass. Nah, grand mass di sini yang masuk adalah 80% air, 10% alkohol, 10% organik material, dan yang keluar di sini adalah 10.000. Kita tulis terlebih dahulu yang keluar masanya. Oke, maaf. Ya, yang keluar dulu ya. Nah, kemudian yang masuk 0,8. 80% air berarti 0,8, fraksi masanya 0,1, fraksi massa alkohol dan. Nah, karena di grand mass ini tidak mengalami proses perubahan massa, jadi yang di output sama dengan input berarti sama untuk masanya. Kemudian nah di sini juga sama ya untuk fraksi massanya itu juga sama. Ini juga sama. Nah, kemudian kita menghitung berapa sih massa setiap jenis-jenis air, alkohol dan organik material. Caranya gini. Kita kalikan fraksi massa air dengan total massa yang diinput. Nah, kemudian ini juga kita kalikan fraksi massa alkohol dikali dengan total, dan ini juga fraksi massa material dikali total. Nah, kalau dijumlah 8.000 tambah 1.000 tambah 1.000 adalah 10.000, sama kan. Nah, untuk ini total fraksi massanya kita menggunakan sum. Nah, untuk outputnya itu sama karena dia mengalami perubahan massa sama dengan input. Maaf. Untuk ini
Selanjutnya kita masuk ke HE3 di sini. Di exchanger 3 ini ada dua inputan ya teman-teman, yaitu inputan dari grand mesh sama di bottom ini, dari bottom steel 1 ini. Untuk keluarnya di tube vanillin plant sama masuk ke steel 1. Nah, kita tulis dulu input dari grand mesh ini, kemudian ada output steel 1, output steel 1 ini 100. Kemudian input dari bottom, kemudian output ke vanillin plant. Nah, untuk input dari grand mesh sama dengan untuk input yang ke HE3 ini itu sama dengan output dari grand mesh. Dengan fraksi massa juga yang sama, fraksi massanya juga sama. Fraksi massanya juga sama, teman. Nah, untuk output ke steel 1 itu karena di HE3 ini tidak mengandung bahan massa juga, jadi sama input sama dengan output ya, sesuai dengan neraca massa. Nah, untuk input dari bottom itu kita cari nanti waktu kita menghitung steel 1. Nah, untuk output vanillin ini tidak diketahui, jadi kita abaikan saja. Kita abaikan saja, kita kasih warna aja yang kuning. Abaikan saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke steel 1. Nah, di steel 1 ini ada inputan dari HE3 ya, keluar dari HE3. Kemudian ada inputan reflux, kemudian outputnya ada output ke atas ke overhead atau sama ke bottom. Nah, untuk input ini kita tulis terlebih dahulu teman-teman yang sudah diketahui input di steel 1 itu sama dengan output yang ke steel 1 ini dari HE3. Fraksi massanya juga sama tentunya. Nah, teman-teman ingat, teman-teman perlu tahu bahwa untuk menghitung neraca massa steel 1 ini kita harus mencari neraca massa untuk kondenser 1 dan heat exchanger 1. Kenapa demikian? Karena ini adalah satu rangkaian karena produk yang steel 1 ini kan nanti destilat berupa destilat di sini sama bottom. Nah, jadi ini satu rangkaian steel 1, kondenser 1 ke 1. Nah, untuk langkah awal itu kita mencari dari HE1. Nah, untuk HE1 ini yang ini. Nah, untuk masanya itu massa inputnya itu sama dengan massa input yang di steel 1. Untuk yang alkohol ya khususnya karena 60%. Nah, untuk organik materialnya tidak bisa dihitung di HE1 karena organik material semuanya lolos di bottom. Kemudian untuk fraksi massanya diketahui tadi kalau di steel 1 ini nanti keluarannya 60% alkohol dan 40% air kan. Jadi ini 0,6 fraksi massa untuk alkohol dan ini 0,4. Nah, bagaimana cara menghitung massa air di HE1 yaitu dengan cara perbandingan fraksi ya. Fraksi air dibagi fraksi massa alkohol dikali massa alkohol. Nah, ketemu. Kemudian jumlah zoom. Nah, ini juga nah
di HE1 ini tidak mengalami perubahan massa juga, jadi input sama dengan output. Nah, selanjutnya dari ini, nah input ini kan input HE1 ini sama dengan output kondensor 1 yang ke HE1, berarti kita tulis di sini ke kondensor satunya langsung juga sama. Fraksi massanya. Nah, selanjutnya, nah untuk reflux tadi di soal dijelaskan bahwa rasio konfraksinasi beroperasi pada rasio 3:1, berarti 3 untuk reflux, 1 untuk destilat. Caranya berarti ini adalah 3:1, berarti caranya di sini adalah 3 untuk mencari massa total di reflux itu, karena perbandingan 3:1, 3 dibagi 1 dikali jumlah total massa destilat. Nah, ketemu. Nah, untuk output reflux itu sama, untuk fraksi massanya itu sama, untuk air 0,4, untuk alkohol 0,6. Ya, ini nah, bagaimana sih cara mencari massa di masing-masing ini, air sama alkohol? Ya, kita kalikan fraksi massa air dikali total jumlah reflux. Ini juga fraksi massa alkohol dikali total. Nah, ketemu. Nah, dari sini kan bisa kemudian ke sini ya. Nah, dari sini bisa dihitung juga input overhead ya, input yang ke kondensor 1 ini loh. Nah, kan kita input sama dengan output ya, teman-teman. Input sama dengan output, berarti jika di sini tidak ketahui, di sini ketahui, berarti inputnya sama dengan reflux tambah destilat. Nah, juga. Nah, untuk fraksi massanya sama, karena di soal diketahui 60% alkohol dan 40% air. Input sama dengan output ya kalau ada massa. Nah, selanjutnya, sebenarnya ini di sini kan ada massa untuk kondensor, tapi tidak perlu dihitung karena tidak diketahui massanya untuk input ya. Kemudian dari sini kita bisa menuliskan pengisian neraca massa untuk sel 1. Nah, tadi sudah dihitung. Nah, untuk reflux ini, untuk nah, untuk output bottom itu nanti ya dihitung. Nah, untuk output overhead ini sama dengan input overhead ya, input overhead. Nah, selanjutnya kita mencari output bottom. Gimana caranya? Ya, kita menggunakan prinsip neraca massa, input sama dengan output. Nah, yang input di sini di stil 1 ini adalah ini ya, keluaran dari HE3, input ini sama reflux input, sama dengan ini ditambah input reflux sama dengan yang keluar ini overhead sama bottom. Berarti ini ditambah reflux, input HE3 tambah reflux sama dengan overhead plus bottom. Berarti kalau mencari bottom ya input ini ditambah reflux dikurangi overhead. Jadi caranya input ditambah reflux dikurangi output overhead. Nah, ketemu. Untuk ini juga sama untuk alkohol. Jadi tambah ini reflux, maaf, dikurangi, kemudian dikurangi ini output overhead. Maaf.
ditambah ini, ya benar. Nah, 0 kan berarti ya. Untuk organik material dah. Ingat kalau di bottom tadi ada organik material yang keluar, berarti sama yang diinputkan. Nah, untuk totalnya juga total sum. Nah, ingat ya kalau di bottom tadi tidak mengandung alkohol, berarti maaf, untuk masanya alkohol ini 0 berarti untuk di bottom, hanya mengandung air sama organik material. Nah, untuk mencari fraksi masanya berarti total massa air dibagi total massa pada bottom. Nah, ketemu. Untuk ini juga seperti itu. Untuk organik material, massa organik material dibagi total massa dibagi. Nah, untuk ketemu teman-teman. Nah, yuk selanjutnya kita masuk ke, oh maaf, yang tadi belum diisi ya, yang atas. Nah, yang input dari bottom kita bisa isi. Nah, ini alatnya serangkaian ya. Jadi kalau mau menghitung salah satu alat itu tidak bisa, harus menghitung alat yang lainnya berkesinambungan. Selanjutnya kita menghitung ke stil 2. Nah, sama dengan tadi caranya, kita jika stil 2 ini kita harus menghitung kondensor sama HE2 di sini karena menyambung. Karena yang keluar nanti destilat di sini masuk ke HE2. Perlu data HE2 dan kondensor. Nah, tapi yang bisa kita masukkan di tabel neraca massa stil 2 ini adalah inputan. Inputannya sama dengan yang keluar dari HE1, berarti output HE1 ini. Nah, kita menghitung ke HE2. Nah, di HE2 itu inputannya sama. Inputan alkohol sama dengan inputan di stil 2. Nah, untuk fraksi masanya itu beda karena untuk stil 1 tadi menjadikan alkohol 60%, kalau di stil 2 menjadikan alkohol 95%. Berarti fraksi massa di alkohol ini 0,95. Yang water berarti kan 5%, 0,05. Nah, untuk menghitung ini massa air berarti fraksi massa air dibagi fraksi massa alkohol dikali massa alkohol. Kita jumlah masing-masing satu fraksi massa. Nah, selanjutnya untuk produk, nah ini sama, tidak mengalami HE itu tidak mengalami perubahan massa, jadi sama. Nah, inputan HE2 ini sama dengan output yang keluar ke HE2 dari kondensor, berarti sama. Nah, kemudian kita cari output refleks dari kondensor 2 ini. Tadi dikatakan di soal berarti rasionya 3:1, sama seperti yang di stil 1
skill 1 tadi itu caranya sama, berarti 3 dibagi 1 dikali total massa ini. Nah, kemudian di sini yang diketahui di sini adalah fraksi massanya. Fraksi massanya itu 0,05 untuk air dan 0,95 untuk alkohol. 95% alkohol kan tadi ya. Nah, untuk mencari massa masing-masing water dan alkohol ini, caranya fraksi massa air dikali total fraksi massa alkohol dikali total massa umum. Nah, untuk input overhead tadi sudah dikatakan bahwa input sama dengan output, berarti overhead sama dengan reflux ditambah distilat, maaf di sini overhead reflux tambah destilat di sini ya, reflux tambah destilat, berarti dijumlah saja caranya. Nah, sebentar, ini untuk ini sama sebenarnya 0,05 0,95. Ini kalau di total 1 ya, langsung saja. Ini kalau di total berarti sum. Benar teman-teman. Nah, selanjutnya input overhead kita masukkan ke skill 2 sini, bisa. Yang keluar dari skill 1 kan, overhead yang bagian atas tadi, emang skill 2. Nah, di sini nah, untuk refleks yang masuk juga bisa dituliskan di sini teman-teman. Tetap ya dengan pacuan 95% alkohol, bukan 60% lagi. Nah, untuk bottom tadi sama dengan skill 1, input sama dengan output, berarti input sini ditambah reflux sama dengan overhead ditambah bottom. Berarti jika mencari bottom benar, berarti input di sini ditambah reflux dikurangi overhead. Jadi ini ditambah reflux dikurangi output overhead. Dapat juga. Nah, udah. Nah, ini carinya. Nah, kenapa di sini alkoholnya 0? Karena di soal diketahui bahwa keluaran skill 2 bagian bottom itu 100% air, jadi tidak ada alkohol sama sekali. Nah, jika seperti ini sudah selesai teman-teman neraca massanya. Yuk kita lanjut ke neraca energinya ya teman-teman. Nah, di neraca energi di sini sudah ada diagram proses yang membantu, sama di sini ada tabel untuk CP sama panas laten. Nah, yang pertama kita hitung neraca energi di HE3. Nah, sebenarnya di sini tidak ada ya teman-teman, di GrandMass ini tidak ada neraca energinya, tidak ada perubahan panasnya ya. Jadi yang langsung ada ke HE3. Di HE3 yang perlu kita siapkan adalah tabel untuk yang diketahui terlebih dahulu, yaitu inputan dari GrandMass dan inputan dari bottom. Untuk mass rate ada nanti sesuai dengan neraca massa. Yang masuk ke sini adalah 10.000, yang masuk dari bottom sini ke HE3 adalah 8.000. Nah, untuk suhu masuknya dari GrandMass ini kan 80 derajat Fahrenheit, keluarnya menjadi 170 Fahrenheit. Nah,
untuk dari bottom itu 210 dan ke vanilinya kita tidak tahu sebenarnya. Nah, dari sini kita cari sebenarnya. Nah, untuk CP-nya, CP di sini adalah liquid feed. Nah, 0,96. Untuk CP di sini CP air ya, air yang bottom ini ya. Satu atau buka. Nah, atau liquid dari bottom sini ya. 1. Nah, langkah pertama ini sebelumnya tidak diketahui terlebih dahulu. Langkah pertama kita menghitung Q-nya. Q yang diketahui. Q sama dengan M kali Q yang dari grand mesh ya. Q sama dengan M kali CP kali delta T. 1000 dikali CP-nya 0,96 dikali delta T-nya 170 dikurangi 80. Suhu yang keluar dikurangi suhu yang masuk, ketemu 864.000. Nah, karena di sini ada perpindahan panas, jadi Q lepas sama dengan Q terima, atau Q dari grand mesh sama dengan Q dari bottom. Kita hitung sama dengan M kali CP delta T. Nah, fungsinya kita menggunakan Q lepas sama dengan Q terima itu kita bisa mencari T2 dan Q yang ada dari bottom. Nah, untuk masanya 8333,33 dikali CP-nya yang tadi keluar dari bottom, 1 liquid itu, terus T2 kurang 210. T2 itu suhu yang keluar kan tidak diketahui terlebih dahulu. Nah, kemudian jika kita hitung nanti T2-nya sekitar 313,68 derajat Fahrenheit. Nah, kita tulis. Nah, di sini Q-nya kan Q lepas sama Q terima sama, berarti 864.000 BTU per hour. 864.000 BTU per hour sama dengan Q terima. Nah, selanjutnya kita ke neraca energi distil 1 atau fraksinasi 1. Yang dibutuhkan di sini adalah ada variabel massa, mass rate, kemudian suhu, basis Tref. Nah, basis Tref ini menggunakan Tref 77 derajat Fahrenheit. Terus ada CP. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah bagian aliran-aliran. Nah, kita di sini tuh menghitung aliran-alirannya, teman-teman. Panas pada aliran-aliran masuk maupun keluar. Yang pertama di feed. Kita tulis mass rate-nya, kemudian di reflux. Kelihatan di reflux ini, kemudian destilat ini yang masuk ke HE1, kemudian bottom, overhead yang ke atas. Nah, kita tulis mass rate sesuai dengan neraca massa yang sudah dihitung tadi. Kemudian suhu yang masuk ke feed itu kan 170 derajat Fahrenheit. Kemudian suhu yang masuk reflux ke still 1 ini 176 derajat Fahrenheit. Untuk destilat sama dengan reflux 176 derajat Fahrenheit. Untuk bottom itu keluar nanti 210 dan overhead-nya ini keluar 176. Untuk basisnya sama tadi. Untuk CP-nya, nah CP yang dimasuk ke still 1 ini berupa liquid. Kan berarti feed liquid 0,96. Kemudian untuk reflux. Nah, di reflux ini kan kandungan 60% alkohol, berarti liquid 60% alkohol. Kita lihat 0,85. Kemudian destilat itu sama 60% alkohol, berarti 0,85. Untuk bottom di sini adalah bottom liquid ya. Kita lihat bottom liquid berapa, CP-nya 1 ini. Ya. Kemudian untuk CP yang keluar ini, yang vapor ke atas ini kan berupa vapor, berarti 60% berupa vapor, 60% alkohol 0,5. Nah, selanjutnya dari sini kita hitung, kita membutuhkan entalpi air pada suhu 176 derajat Fahrenheit dan panas laten alkohol 60 derajat Fahrenheit dan panas laten air 176 derajat Fahrenheit. Untuk panas laten alkohol 60% dan panas laten air 176 derajat Fahrenheit. Nah, yang diketahui di sini adalah panas laten alkohol 60 derajat Fahrenheit di atas 675. Selanjutnya kita menghitung
ini panas laten air 176 derajat Fahrenheit. Nah, cara menghitung ini itu kita mencari dulu entalpi air untuk vapor dan liquid pada suhu 176 derajat Fahrenheit dapat dibuka di buku Genkopis Appendix A29 halaman 964. Ini kita buka, sudah saya buka. Nah, di sini kita buka appendixnya, kemudian kita cari entalpi yang dengan satuan BTU per lbm. Yang kita cari tadi suhu 176. Mana ya? Nah, 176 di sini. Nah, berarti sekitar sini kan? Jadi kita perlu interpolasi pada suhu 170 sama 180. Kita interpolasi dua ini. Ini yang liquid. Ini liquid. Dan ini yang vapor. Nah, setelah kita hitung itu nanti ditemukan untuk liquid 143,98 dan untuk vapor 1137. Nah, kemudian untuk mencari panas laten air itu entalpi vapor, entalpi air kondisi vapor dikurangi entalpi air kondisi liquid. Nah, untuk perhitungannya yang pertama kita mencari entalpi di feed yang masuk sini. Nah, rumusnya sama dengan M kali CP kali delta T. Masanya 10.000, CP-nya CP liquid feed 0,96. Untuk delta T-nya suhu masuk dikurangi T-ref dan dihasilkan 892.800 BTU. Untuk selanjutnya kita mencari panas untuk mencari panas di reflux di sini. Nah, rumusnya sama, M kali CP kali delta T. M kali CP kali delta T. 5.000 kali 0,85 dikali 176 kurangi 77. Suhu yang masuk dikurangi T-ref ketemu 427.750.000 BTU. Untuk selanjutnya kita mencari panas di destilasi ya di sini. Jadi kita menggunakan rumus M kali CP kali delta T sama kita masukkan masanya, kita masukkan CP-nya dan kita masukkan delta T-nya ketemu 140.250. Nah, selanjutnya kita mencari panas di bottom. Rumusnya sama M kali CP kali delta T. Kita masukkan nilainya kemudian ketemu nanti panasnya sebesar 1108.333,333 BTU. Nah, selanjutnya kita mencari HV. Di sini HV berbeda ya dengan perhitungan yang di atas tadi. Karena di HV ini ada perubahan fase dari liquid ke vapor kan. Jadi ada panas latennya. Nah, panas latennya tadi itu panas sensibel saja karena tidak ada perubahan fase. Carinya M kali CP kali delta T plus M kali lambda. Di sini adalah panas sensibel, di sini adalah panas laten. Kita masukkan yang pertama masanya dari vapor yang atas, bagian atas ini. Kemudian CP-nya sudah ada di tabel ini ya. Kalau teman-teman sudah menuliskan terlebih dahulu enak. Kemudian masanya di sini masa untuk mencari panas latennya masa dikali laten. Nah, latennya ini caranya menghitungnya adalah fraksi massa alkohol 60%, berarti kan 0,6 dikali panas laten alkohol 60% yang diketahui di tabel tadi 675. Terus nanti tambah fraksi massa air 40% 0,4 dikali panas laten air 176. Nah, hasil interpolasi tadi pengurangan tadi. Nanti temunya hasil HV-nya ini 5716586,667 BTU. Nah, selanjutnya kita mencari QC yaitu condenser cooler. QC. Nah, QC rumusnya HV min HT min HL. Kita masukkan dari perhitungan yang tadi di sini. Ketemu QC-nya 5155
586,667 BTU. Nah, kita mencari Qb. Qb ini sebenarnya kalau di referensi Qb itu adalah menghitung energi kalor di reboiler, karena di alat steel 1 ini tidak ada reboiler, jadinya adanya steam. Jadi sama saja dengan kebutuhan steam nanti. Qb sama dengan Qc plus Hb plus Hd min Hf. Dimasukkan ketemu Qb-nya itu 551137. Jika kita menghitung kebutuhan steam sesuai dengan logika ya teman-teman, ini adalah Q masuk sama dengan Q keluar. Nah, Q masuknya itu Hf kan, yang masuk feed, kemudian ada HL itu reflux, kemudian tambah Hs steamnya di sini. Jika kita menggunakan logika, kemudian yang keluar itu ada Hv vapor ke atas sama Hb bottom. Nah, jika kita menggunakan persamaan-persamaan ini, nanti HS-nya itu ketemu sama dengan Qb. Nah, di sini balance ya terjadi. Oke, selanjutnya kita menghitung neraca energi di kondensor 1. Di kondensor 1 ini kita perlu juga data pembantu ya, seperti mass rate, kemudian suhu masuk, suhu keluar, CP. Nah, di kondensor ini, di kondensor 1 ini yang masuk adalah overhead, input overhead, dan yang keluar nanti yang keluar refleks sama ini destilat. Nah, kita menggunakan data H2O sebagai pembantu kondensor, membantu alirannya kondensor itu kan H2O yang masuk sini lah, suhu 80 derajat Fahrenheit. Kita butuh data seperti ini. Suhu masuk 176, 80. Nah, yang di suhu kondensor yang masuk air ini kan tidak tahu suhu yang keluar berapa. Nah, untuk CP-nya, CP overhead berarti 60% alkohol yang vapor CP-nya. Nah, kita butuh juga mass rate untuk pembagian. Nah, di sini kan total untuk massa total di overhead. Nah, pembagiannya seperti ini, 4000 alkohol dan 2666,6667 untuk air. Ini ada di neraca massa. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah sama seperti tadi, kita butuh panas laten alkohol 60%, panas laten air 176 derajat Fahrenheit. Kita sudah bahas tadi ya, untuk yang mencari panas laten airnya dengan interpolasi yang di sini, terus di vapornya nanti vapor dikurangi liquid, nanti ketemu panas laten air. Nah, yang selanjutnya kita mencari ini untuk panas laten air pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Caranya sama, kita buka di awalnya kita buka ke buku Genkoplis Appendix 29. Kita cari yang suhunya 80 derajat Fahrenheit. Ke atas. Nah, di sini ada ternyata. Di sini adalah liquid, ini adalah saturated. Nah, berarti nanti ini dikurangi ini adalah laten, panas latennya untuk air suhu 80 derajat Fahrenheit. Nah, untuk panas laten alkohol 60% itu 675 ya, sesuai dengan data yang ada di soal. Nah, selanjutnya kita menghitung Q-nya. Nah, ingat teman-teman, di kondensor ini tidak ada perubahan suhu, adanya perubahan fase, sehingga terjadinya adanya panas laten berarti ya. Kalau perubahan suhu itu panas sensibel seperti yang ada di sini tadi, di atas tadi ya. Nah, yang pertama kita mencari Q-nya overhead. Q-nya overhead dengan rumus M kali lambda. Masanya, nah, untuk masanya ini kita pakai massa yang pembagian ini tadi. Berarti massa alkohol dikali panas latennya alkohol 60% ditambah massa air dikali panas laten air pada suhu 176 derajat Fahrenheit. Menggunakan suhu 176 derajat Fahrenheit karena masih kan di sini kan masih belum masuk ke kondensat ya. Jadi ini ketemu Q-nya 534,986,667 BTU.
Nah, untuk mencari massa H2O ini kan tidak diketahui di kondensat ini. Nah, caranya itu menggunakan asas Black diserap sama kilepas. Yang sama dengan ini tadi kita masukkan massa dikali panas laten air pada suhu 80 derajat Fahrenheit, ketemu nanti masanya 5100,5775 lbh per hour. Kita masuk ke sini, ini mass rate-nya. Nah, karena Q lepas sama dengan Q terima, berarti untuk Q yang di H2O ini sama kan, berarti balance. Untuk selanjutnya yaitu neraca energi di HE1. Neraca energi di HE1. Neraca energi di HE1 ini mana HE1? Nah, di sini. Di sini terjadi perubahan fase dari liquid menjadi vapor. Berarti ada panas laten. Kita masukkan juga dulu data-data yang sudah ada kayak mass rate, suhu masuk, kemudian CP kita masukkan. Kita ambil mass rate-nya pada neraca massa, suhu masuk sesuai dengan yang ada di sini. Suhu masuknya berupa liquid 176 dan berupa saturan steam 176. Yang keluar kita tidak tahu di sini berapa. Nah, untuk CP-nya, CP destilat ini berarti pakai 60% alkohol liquid, CP-nya 0,85. Nah, kita butuh data juga untuk panas laten alkohol 60% sama panas laten air 176 derajat Fahrenheit. Sama seperti yang tadi di atas dijelaskan untuk mencarinya nilai ini. Nah, selanjutnya langsung saja untuk perhitungannya. Q destilat sama dengan Q sama dengan massa kali panas laten. Nah, panas laten alkohol ya, berarti massa destilat dikali panas laten alkohol ketemu Q-nya 1125000 BTU. Berarti untuk Q-nya itu Q liquid sama dengan Q stream. Q yang di sini sama dengan Q yang di sini. Berarti 1125000 sama dengan massa kali lambda stream pada suhu 176 derajat Fahrenheit. Berarti nanti ketemu masanya 1133,364228. Kita masukkan ke massa rate satuan rate steam. Nah, karena tadi liquid sama dengan Q stream sesuai dengan asas Black, berarti ini balance. Nah, selanjutnya kita menghitung neraca energi distil 2. Distil 2 kita juga perlu data untuk feed, reflux, destilat, bottom, overhead, mass rate-nya, terus suhu masuknya berapa, kemudian basis Tref 77 derajat Fahrenheit, kemudian CP-nya. Nah, yang pertama untuk suhunya yang masuk di feed di sini adalah 176 karena tidak ada perubahan suhu, cuma perubahan fase 76. Kemudian di reflux ini adalah 160 teman-teman. Kemudian destilat sama dengan reflux 160, kemudian bottom di sini 210, untuk overhead di sini 172. Nah, selanjutnya suhu CP-nya, CP yang masuk ke still 2 ini vapor, berupa vapor, berarti 60% alkohol berupa vapor, CP-nya 0,56. Untuk reflux di sini adalah 95% alkohol berbentuk liquid, berarti 0,72. Untuk destilat juga sama dengan reflux. Kemudian bottom di sini berarti bottom 2 yang liquid, CP-nya. Untuk overhead berarti 95% alkohol yang vapor, CP-nya 0,48. Nah, kita menghitung seperti tadi di still 1 sama menghitung entalpi atau panas di feed di setiap aliran. Yang pertama di feed, M kali CP kali delta T sama, nanti kita masukkan datanya, kemudian ketemu 92400 untuk HF. Kemudian untuk HL atau reflux ini M kali CP kali delta T, kita masukkan data sesuai yang sudah kita cantumkan. Ketemu HL-nya 188.715,7895. Kemudian HD di sini sama M kali CP kali delta T sama, nanti ketemu 12905,26316. Untuk HB sama M kali CP kali delta T
ketemu nanti 8166,6. Berarti untuk HF, HL, HD, HB itu sama, tidak ada latennya. Nah, untuk HF ini ada laten, ada sensibelnya. Jadi menghitungnya rumusnya M kali CP kali delta T plus M kali lambda. Nah, yang di sini kita hitung sesuai dengan data. Nah, khusus yang di sini saya terangkan bahwa di sini latennya itu kita menggunakan X mass alkohol 95%, fraksi masanya berarti 0,95 dikali laten alkohol pada suhu 95%, 650 tambah X massa air 5% dan X air 172 derajat Fahrenheit. Nah, untuk mencari panas laten air 172 derajat Fahrenheit itu sama ya teman-teman, seperti tadi kita menggunakan appendix A29 Genkoplis. Sama dengan tadi caranya. Kita lihat di 172 itu tidak ada di sini. Jadi kita memerlukan interpolasi. Nah, di sekitar sini sama tadi kita menggunakan interpolasi. Nah, interpolasi. Selanjutnya, setelah itu sudah dicari, kita masukkan nilainya sehingga HV itu ketemu 3001480 BTU. Selanjutnya kita menghitung QC, yaitu kondensor cooler. Ya, rumusnya HV min HD min HL. Kemudian QC ini nanti ketemu hasilnya 2749,858. Untuk QP itu sama seperti perhitungan stil 1 tadi, adanya kebutuhan steam karena kita tidak ada reboiler. Jadi QP sama dengan QC plus HB plus HD min HF. QP sama dengan 280,877. Untuk menghitung kebutuhan steam secara logika, yaitu Q masuk sama dengan Q keluar. Nah, untuk yang masuk tadi kan HF, ada HL, reflux sama HS steamnya. Untuk yang keluar HV sama HB. Jika kita menggunakan persamaan ini, maka HS di sini kebutuhan steamnya sama dengan perhitungan sesuai dengan teori. Logika dengan teori sama, jadi balance ya. Seperti itu. Selanjutnya kita menghitung ke neraca energi di kondensor 2. Kondensor 2 kita membutuhkan data mass rate, suhu masuk, suhu keluar, CP ya. Nah, di sini yang tidak diketahui adalah massa rate-nya H2O sama suhu keluarnya. Untuk data yang penunjang selanjutnya yang kita butuhkan adalah ini panas laten air 80 derajat Fahrenheit dengan cara kita melihat di appendix A29 H964 dan koplis kita sama dengan interpolasi juga, kita lihat di sini. Oh, maaf, kalau yang di 160 derajat Fahrenheit kita sepertinya tidak ada interpolasi. Nah, ada kan di sini. Nah, menggunakan data ini. Berarti saturated vapor dikurangi ini sama dengan panas laten air pada suhu 160 derajat. Nah, ini. Nah, untuk alkoholnya, panas laten alkohol sudah 5% 650. Yang pertama kita menghitung Q-nya. Nah, di sini tuh di kondensat ini ada perubahan suhu 172 menjadi 160 dan perubahan fase vapor dan liquid. Berarti ada panas laten dan panas sensibel. Berarti menggunakan rumus M kali CP kali delta T plus M kali lambda untuk overheadnya. Nah, nanti ketemu masanya kita masukkan, CP-nya kita masukkan, delta T-nya kita masukkan. Nah, untuk massa ini kita menggunakan data yang tadi ya, fraksi massa alkohol 95% dikali panas laten alkohol 95% ditambah fraksi massa air 5% dan fraksi dan panas laten air pada suhu 160 derajat. Ketemu nanti hasilnya Q-nya 278674724,211 BTU. Nah, di sini karena aliran kondensornya itu sama dengan kondensor 2, berarti massa H2O di kondensor 1 sama dengan massa H2O yang di kondensor 2. Berarti massa kondensor 2 ini adalah 5, kondensor 2 ini adalah 5100,57755 seperti di kondensor 1 tadi di atas. Ini Nah, ini. Nah, selanjutnya kita menghitung
kita menghitung suhunya, suhu yang ada di suhu yang keluar dari kondensor 2 nanti. Nah, kita menggunakan rumus Q overhead sama dengan QH2O. Kita masukkan, ketemu nanti T-nya suhunya itu 626,354 6,179. Nah, di sini ada nilai negatif karena di sini ada kalor yang melepas. Kemudian di sini ada kalor yang menerima. Oke. Nah, di sini balance ya, teman-teman. Selanjutnya di neraca energi dia E2. Di neraca energi HE2 itu kita menghitung, kita butuh data sama mass rate, suhu masuk, suhu keluar, terus CP. Destilat sama H2O kan yang masuk ke HE2 di sini. Di sini yang masuk HE2 adalah destilatnya, kemudian yang masuk ke aliran ini adalah H2O-nya. Kita ambil dari neraca massa, suhu masuknya kalau di sini dari destilat 160 derajat Fahrenheit, yang di sini 80 derajat Fahrenheit. Untuk suhu keluarnya itu nanti produknya 100 derajat Fahrenheit ya, teman. Nah, ini yang kita cari yang ini. Nah, CP-nya CP liquid 95%. Yang ini CP-nya 1 yang ini. Nah, kita butuh juga data penunjang panas laten air pada suhu 176 derajat Fahrenheit yang sudah kita hitung di atas tadi. Sama juga panas laten alkohol 60%. Ini 95%. Dan 5% itu berapa, teman-teman? 650 ya. Ini kok salah? Ini benar. Ini salah ya, teman-teman. 650 sebenarnya. Nah, untuk menghitung, yang pertama kita menghitung Q distilat. Q-nya sama dengan M kali CP kali delta T. Di sini adalah panas sensibel, tidak ada panas laten karena liquid ya. Kemudian kita hitung, nanti kita masukkan ketemu min 45473,68421 BTU. Untuk asumsi yang kita lakukan sama dengan yang tadi, MH2O di kondensor 1 sama dengan MH2O di kondensor 2 sama dengan MH2O di HE3 karena satu aliran penggunaan airnya dengan suhu yang sama 80 derajat Fahrenheit. Kemudian kita masukkan massanya sama di sini. Nah, selanjutnya kita menghitung suhunya, suhu yang keluar dari ini, H2O ini ya, keluar dari tadi ini H2O ini. Q destilat sama dengan Q2O. Kita masukkan kali delta T. Kemudian nanti ketemu, teman-teman. Di sini kan panas maaf, ini sebenarnya tidak digunakan ya. Tidak digunakan sebenarnya. Nah, yang digunakan di sini hanyalah ini saja karena di sini tidak menggunakan panas laten, tidak ada perubahan fase, hanya perubahan suhu. Nah, nanti suhunya ketemu T sama dengan 123,2. Nah, di sini terjadi balance juga. Di sini 160 ke 100 berarti melepaskan negatif, ini positif. Berarti artinya bahwa soal ini bisa dikerjakan untuk neraca massa dan neraca energinya dan balance. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.